Ya, kita lihat posisi dari US Treasury Yield mengalami sedikit retrace ya, tapi kemarin ternyata berhasil dengan bearish. Dan ini ada suatu keanehan ataupun ya kita sebut saja dengan perbedaan antara US Treasury Yield dengan dolar. Saat ini posisinya dia tetap ditutup dengan bullish, walaupun ada tail sedikit di atas. Saya sih berharap ini adalah shooting star. Lalu kemudian teori yang kemarin kita sempat sampaikan terkait dengan 50% real body candle itu betul-betul terjadi. Ya ini kurang lebih dari posisi candle hitam ataupun candle bearish, kemudian ini 50%-nya, sehingga kemungkinan harusnya kita akan dapatkan dolar ini mengalami penurunan. Ya, harusnya seperti itu. Tapi kalau kita berkata bahwa ini bullish, yes, mungkin ini tetap bullish. Jadi masih ada kemungkinan peluangnya untuk mengejar teritori high dari long black candle tersebut. Nah, tapi di sini saya ingin menggambarkan sesuatu hal yang cukup berbeda terkait dengan pergerakan US Treasury yang tadi, teman-teman. Kalau saya terlihat di sini dia tertahan di zona support, dan kita belum tahu apakah ini akan menjadi pertanda bahwa dia juga akan kembali rebound seperti itu, atau justru kembali tembus level support trendline pertama untuk mengejar teritori trendline kedua. Nah, kaitannya dengan hal tersebut berarti kita harus pandang atau mencoba untuk mengamati atau mencermati dari pernyataan Powell. Nah, satu sisi di grafik H4-nya ada kesempatan untuk mengalami rebound. Kalau kita mirip pergerakan di bagian ini, maka kita akan dapatkan pergerakan yang lebih tinggi, teman-teman. Dan itu berarti emas bisa saja bergulir lebih cepat, turun lebih cepat, dan bahkan tembus 1940. Itu dengan catatan asumsi saya adalah Powell cenderung mempertahankan sikap hawkish. Tapi kalau misalkan ternyata yang kita lihat adalah Powell cenderungnya mengatakan suatu hal yang sikapnya dovish, mungkin kenaikan tidak akan setinggi ini, melainkan hanya sekedar segitu, lalu kemudian dia turun. Dan berarti kita akan melihat ini sebagai teritori yang mungkin sebagai bearish flag ataupun bearish rectangle. Jadi bagaimana untuk peluang selanjutnya tergantung dari Powell, termasuk juga US dollar. Kalau kita perhatikan grafik H4-nya, posisinya juga ini bisa saja menjadi double top ini, artinya dia tertahan di level ini, kemudian diharapkan terjadi penurunan. Tapi kalau misalkan sampai dia bergerak sampai 160.20, hati-hati. Kemudian kita akan lihat yang lebih kuat daripada US dollar dan juga US Treasury. Itu sebab emas akan sangat bergantung kepada pergerakan berikutnya di US Treasury dan juga pernyataan Powell. Nah, terakhir kalau kita lihat di sini, teman-teman, kemarin kita sudah sempat katakan bahwa ada kemungkinan posisinya adalah di bagian ini dia sebagai wave keempat, kemudian wave kelima, gitu ya. Tapi ternyata yang terjadi kemarin ini hanya naik sedikit, lalu kemudian kita tidak bisa abaikan, tidak bisa menganggap itu adalah wave keempat. Jadi yang dimaksud dengan wave keempat, yang ternyata realnya adalah di zona ini, teman-teman. Jadi kita anggap di sini wave 1, kemudian ini wave kedua, ini adalah wave ketiganya, sehingga ini adalah wave keempat yang sedang kita cari tadi, sejak pagi tadi adalah 1970, 1972, itulah wave keempatnya, kemudian sekarang kita sedang menantikan apakah ini jadi wave kelimanya atau tidak. Nah, dengan catatan, teman-teman, setelah pengalaman yang kemarin, wave kelimanya ternyata tidak terlalu panjang, maka kemungkinan posisinya, kalau kita gambarkan di sini, wave 1, 2, 3, 4, 5, maka kemungkinan wave 5-nya mungkin hanya turun di bawah 1956 beberapa poin saja, beberapa inch saja, atau beberapa senti saja. Kemudian yang kita harapkan berikutnya adalah nanti dia akan oversold di situ. Nah, kalau itu yang terjadi, maka teman-teman bisa mengincar zona buy setelah dia sentuh atau memasuki teritori kurang lebih 1950 atau 1945. Tapi dengan catatan, kalau teman-teman melakukan buy di sini, pastikan buy lalu kemudian SL di bawah 1940. Kenapa? Karena level support yang berikutnya untuk psikologis adalah 1938-1940. Jadi ini yang harus teman-teman waspadai. Tapi untuk hari ini atau untuk saat ini saya masih tetap pertahankan sell terlebih dulu dengan asumsi bahwa saya menganggap bahwa market sedang mengantisipasi atau memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan terburuk, yaitu Powell kembali ke sikap hawkishnya mirip dengan apa yang disampaikan para kolega. Jadi kita anggap di sini masih ada peluang untuk penurunan sekali lagi. Baru di situ nanti teman-teman bisa pertimbangkan untuk reverse ataupun buy. Tapi dengan catatan tadi harus pasang stop loss di bawah 1940. Terutama untuk Anda yang trading medium term ya. Nah, asumsi saya mungkin nanti kita akan dapatkan A, itu pola A-nya adalah triggernya dari Powell. Kemudian nanti ada koreksi, mungkin profit taking atau apapun itu sebagai B. Kemudian nanti C itu adalah di saat data CPI minggu depan. Nah, terkait dengan tersebut, berarti di daily-nya kita juga sempat membahas ini kaitannya dengan level 1948-1952. Jadi ini saya asumsikan bahwa kita sudah berada cukup dekat ya, cukup dekat di teritori ini sebelum nanti kita dapatkan demand power di area tersebut. Nah, kemudian
Kalau kita perhatikan dari grafik H4 pound selling, kelihatannya di sini kita akan mengalami kegagalan terkait dengan potential Elliott wave. Jadi kemarin kita menggunakan Elliott wave-nya hitungan dari sini 1, 2, 3 gitu ya. Dan 4 itu harusnya tertahan di 38 atau maksimum di 50%, teman-teman. Ini kemarin tertahan di 50%, kemudian rebound. Tapi sayangnya sekarang ini dia turun. Nah, ini penurunan yang berikutnya, saya rasa kalaupun misalkan kita anggap gagal total terkait dengan Elliott wave, berarti dia tidak boleh turun di bawah atau lebih rendah dari wave 1-nya, teman-teman. Jadi wave 1 di sini saya udah lihat di sini 1.2200 ya. 1.2200. Kalau selama dia tidak tembus di bawah itu, maka kita masih punya harapan di sini nantinya dia reverse. Jadi untuk Anda yang ingin lakukan buy untuk pound selling, saya sarankan tunggu sampai mendekati level 1.2220 dengan stop loss pendek saja di bawah 1.2200 ya, atau di bawah 1.2200, supaya nantinya kalau misalkan pun dia turun, Anda tidak akan kecolongan dan Anda bisa langsung reverse, langsung follow sell sampai teritori 1.2090 atau 1.20400. Nah, tadi pagi kita sempat berharapnya adalah level 1.2330, tapi kalaupun misalkan nanti masih ada kesempatan itu, saya harap mungkin itu bisa atau masih tetap bisa jadi level sell dengan asumsi bahwa ini adalah bearish rectangle. Kemudian juga asumsi terakhirnya adalah yang utama, lebih tepatnya di grafik daily ya, candlestick ditutup dengan bearish, kemudian dia lebih rendah dan kemungkinan mengincar zona low dari long white candle ini. Jadi Anda perhatikan ini, dan pergerakannya akan kecenderungan didominasi dengan bearish. Kita tinggal tunggu saja apakah Elliott wave akan berhasil atau tidak, karena semuanya akan bergantung kepada Powell juga nanti malam. Nah, terkait dengan crude oil, kemarin kita memperkirakan ada pantulan ataupun saatnya reverse, ternyata gagal, teman-teman. Ya, kenapa gagal? Karena dia lanjut tembus dengan level support dari falling wedge, sehingga kita tidak anggap itu sebagai potensial lagi, dan malah kita cenderungnya mengincar, kalaupun pullback ataupun pull up, kita harap itu adalah zona sell yang terbaru, dan itu berarti tidak boleh tembus di atas 78 ataupun 79. Jadi asumsi saya, selama di level 77, 78 itu masih tetap sell dengan target kemungkinan yang paling potensial itu adalah target di teritori ini, teman-teman. Ini adalah level 74, so far dia tertahan di 76, jadi hati-hati, kemungkinan bisa terjadi ke area ini ya. Ini adalah level support historical. Nah, tapi kalau misalkan sampai dia naik di atas level 79, Anda boleh switch strategi menjadi buy, cuman kemungkinan targetnya cuman mentok di level 80 atau 81. Saya tidak berharap akan melihat level 83, setidaknya untuk saat ini. Ya, ini dikarenakan level daily ini cenderung turun dan kita tidak melihat ini sebagai divergence, ini masih turun, dia tidak imbang, justru dia cenderung lebih rendah. Dan ini pun lebih rendah, jadi tidak ada status untuk divergence. Kecuali nanti kalau misalkan kita dapatkan seperti ini, maka yang diharapkan nantinya pergerakannya akan seperti ini. Nah, ini kemungkinan bisa terjadi, tapi belum saatnya. Jadi abaikan posisinya, lebih baik untuk mencari level sell, tapi target maksimum mungkin 73 atau 74, Anda harus siap-siap untuk exit ataupun wait and see.